Jadi memang PCB sendiri atau CHD itu merupakan suatu kelainan dokter. Jadi kelainan di struktur jantung, baik itu ruang jantungnya, kemudian sekat jantung, katup jantung, dan pembuluh darah besar yang mengikutinya. Di mana dia itu terjadi sejak kehamilan. Seperti yang sudah sempat saya sebut sedikit nih dok di awal tentang jumlah kasus PJB di dunia ya dok ya. Jumlahnya lumayan banyak, 4,1 juta kasus dok. Benar. Nah sebenarnya keluhannya datang itu hanya dengan sakit perut aja gitu. Kok nggak sembuh gitu ya, jadi kami obati tapi kok bising ususnya normal dan sebagainya. Akhirnya kami rujuk, ternyata memang PDA gitu. Kami rujuk kebetulan ke RSM Nur, usia 9 tahun waktu itu ya. Jadi memang samar-samar, cuman memang lebih dari 4,1 juta kasus penyakit jantung bawaan. Kabar baiknya, dengan kemajuan layanan kesehatan, angka kematian akibat penyakit jantung bawaan menurun sebanyak 56,2%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teratan RSMN, kembali lagi di podcast Edukasi Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran dua narasumber yang sudah sangat ahli di bidangnya ya. Yang pertama ada Dr. Sarah Marsha Tamimi dari Puskesmas Koel, dan ada Dr. Haila Ikdami Lisani, spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter spesialis di RSUD Muhammad Nur Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Terima kasih ya dok sudah meluangkan waktunya. Ya. Nah di sesi kali ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai penyakit jantung bawaan nih dok. Mungkin kita langsung ya dok ya. Saya izin bertanya ke dokter Haila nih dok. Okay. Sebenarnya penyakit jantung bawaan itu apa sih dok? Oke, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Jadi memang ini podcast ini memang cocok sekali ya dokter ya, karena memang hari ini dari tanggal 7 sampai tanggal 14 Februari ini merupakan CHD, Chronic Disease Awareness Week. Nah, jadi memang cocok sekali kita angkat tema ini sebagai yang kita akan diskusikan. Jadi memang PCB sendiri atau CHD itu merupakan suatu kelainan dokter. Jadi kelainan di struktur jantung, baik itu ruang jantungnya, kemudian sekat jantung, katup jantung, dan pembuluh darah besar yang mengikutinya. Di mana dia itu terjadi sejak kehamilan, di mana adanya gangguan ataupun juga terhambatnya organogenesis atau pembentukan organ akibat beberapa faktor seperti itu. Jadi memang sejak lahir dalam kandungan sudah mengalami gangguan seperti itu. Ya baik dokter. Berarti sebenarnya penyakit jantung bawaan ini adalah kelainan bawaan lahir ya dok ya. Betul sekali dokter. Apakah gejala atau tandanya itu selalu muncul ya dok sejak lahir, atau mungkin ada yang bisa muncul di usia yang lebih dewasa dok sebenarnya? Oke, jadi memang kalau di kita di bagian jantung memang untuk PCB sendiri itu memang dibagi menjadi dua. Ada yang PCB cyanotik maupun PCB asianotik. Di mana PCB yang asianotik ini bayi akan lahir seperti bayi normal. Tidak ada gangguan seperti kebiruan, kemudian stabil intinya. Dan kalau untuk yang cyanotik itu biasanya tampaknya kan kebiruan dokter. Jadi kita harus waspada. Kadang-kadang orang tua tuh kan denial ya dok ya. Bayi saya nggak apa-apa nih dokter, dari waktu lahir normal, badannya bagus. Nah tetap kita harus curiga bila pada pasien-pasien dengan bayi-bayi seperti prematur, kemudian juga orang tuanya risting, itu kita harus tetap screening awal tuh lebih penting, walaupun pada pasien-pasien tersebut tidak mengalami gejala seperti itu dokter. Izin dokter, tadi yang risting itu maksudnya ibu-ibu dengan risiko tinggi ya dok ya? Risiko tinggi, yang usia tua, faktor kemudian dengan infeksi mungkin, atau dengan obat-obatan yang rutin dikonsumsi, itu kita harus screening juga seperti itu dokter. Iya dokter. Nah, seperti yang sudah sempat saya sebut sedikit nih dok di awal tentang jumlah kasus PJB di dunia ya dok ya. Jumlahnya lumayan banyak, 4,1 juta kasus dok. Benar. Nah, sebenarnya dok selama dokter berpraktik sebagai dokter spesialis jantung, seberapa banyak sih dok kasus PJB itu di masyarakat umum dok? Baik, jadi memang selama saya berpraktek di Rumah Sakit RSMN ini banyak konsulan-konsulan dari pediatrik terutama ya ke kami, karena memang untuk screening awal dan juga pengobatan
kita di mana paling banyak kita sering di poli jantung itu kita menemui pasien-pasien PJB yang asianotik dokter. Kalau selama ini, jadi mulai dari yang asianotik itu kan banyak ya, ada yang ASD, kemudian VSD, kemudian juga PDA. Nah itu kebagian besar seperti itu, tapi juga sedikit bagian kecil juga ada yang sianotik dokter. Kemarin juga kita pernah menemui pasien-pasien dengan TOF, tetralogi O'Fallon. Nah kita harus screening dan harus segera merujuk sebelum pasien itu akan mengalami gangguan yang lebih berat, seperti itu dokter. Baik, siap. Membahas mengenai penyakit jantung bawaan ya dok, ya kan populasinya ini kebanyakan anak ya dok, dan anak itu kan sebenarnya tidak bisa mengenali ya dok gejala, tandanya. Nah kadang orang tua tuh hanya melihat, oh ini anak kok kelihatan mudah capek ya, atau terlihat tidak aktif, berat badannya tidak naik. Nah itu apakah bisa jadi tanda-tanda atau gejala PJB atau bagaimana? Ya baik, jadi memang sebagai orang tua kita memang harus lebih aware ya, apalagi pada pasien-pasien saya tadi bilang dengan orang tua yang dengan resiko tinggi itu gejala-gejala awalnya itu memang seperti itu dokter. Jadi yang pertama pasien itu akan mengalami pada bayi mungkin sulit menyusui. Nah jadi di bayi akan terputus-putus untuk menyusui. Kemudian setelah itu juga dia sudah mulai bermain, beraktivitas, dia mungkin gampang lelah, gampang sesak seperti itu, atau juga berat badannya tidak naik-naik. Nah, dan juga jangan lupa biasanya pada pasien-pasien dengan PJB itu sering mengalami infeksi pernafasan yang berat, yang harus dibawa ke rumah sakit, satunya pneumonia dan sebagainya, bukan yang ringan ya, seperti batuk-batuk biasa itu masih belum dikategorikan seperti itu, tapi infeksi saluran pernafasan yang berat dokter, yang memang harus butuh perawatan intensif di rumah sakit. Nah itu indikasi dini yang harus kita aware, terutama orang tua di lapangan seperti itu. Oke, jadi memang tanda gejalanya ini di awal tidak khas ya dok ya, tapi kalau tidak segera kita kenali dampaknya cukup fatal juga ke depannya. Benar sekali. Kualitas hidupnya juga nanti kan mempengaruhi ya dokter ya untuk anak tersebut gitu. Ya baik sih. Terima kasih dokter Haila. Selanjutnya nih saya mau bertanya ke dokter Sarah nih dok, sebagai dokter di layanan primer dok. Sebenarnya tanda atau gejala apa sih dok yang sering dokter temui nih di layanan primer ketika dokter curiga, oh ini kayaknya penyakit jantung bawaan ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Dr. Haila, Dr. Yuli dan RSMN. Jadi saya bisa sharing di sini. Jadi kalau misalkan tanda dan gejala sebenarnya ketika bayi lahir jarang sekali langsung terlihat. Jadi bukan seperti kita mau beli makanan langsung kelihatan nih makanan apa gitu ya. Jadi memang kita perlu istilahnya kajian dan investigasi lebih dalam, seperti kata Dr. Haila, anamnesis dan pemeriksaan fisik yang holistik. Jadi yang pertama kembali lagi ada jenis asianotik dan sianotik begitu. Jadi kalau untuk asianotik memang tidak biru-biru, kalau sianotik biru-biru. Kadang kalau saya jelaskan ke keluarga pasien biru seperti apa gitu, apalagi Madura biru hijau ya dok ya. Atau kalau betul, atau kalau yang bisa bahasa Indonesia biru langit dok gitu. Jadi saya jelaskan lebih dalam lagi, birunya itu biru berwarna gelap. Jadi biasanya kalau mohon koreksi ya dok ya. Jadi kalau misalkan lidah bagian dalam atau bibir bagian dalam itu pinky gitu. Tapi untuk sianotik dengan gejala PJB lebih gelap begitu. Jadi saya jelaskan kalau birunya ini bukan biru langit tapi lebih gelap begitu. Itu. Jadi saya jelaskan bahwa gejalanya seperti itu, dan yang kami temukan sebenarnya kalau di Puskesmas Koel jarang ya dok ya. Jarang. Jadi keseringan memang saya merujuknya yang asianotik. Jadi tidak ada gejala kebiruan, cuman gejala yang kita lihat adalah saturasinya. Jadi saturasinya yang kita tahu baik normalnya di atas 24 jam bayi baru lahir biasanya 95%. Tapi kalau untuk saturasi, istilah saturasi positif gitu ya dok ya, kurang dari 90 atau ada selisih kurang lebih 3% antara tangan kanan dan kaki. Perbedaannya itu pertama dan kedua yang biru-biru, terus saturasi, lalu kemudian kalau memang ada fototoraks ya kami lakukan, tapi kan Puskesmas tidak ada. Tapi karena kebetulan Koel ini masuknya ke Kecamatan Pamekasan dan well educated juga kadang-kadang, jadi datang sudah langsung dengan fototoraks orang tuanya gitu. Iya, jadi banget ya. Sangat memudahkan kami. Dok, ini katanya bacaan dari dokter spesialis radiologinya membengkak. Nah, itu sangat memudahkan kami. Apalagi nanti kami saturasi, pemeriksaan. Selain itu juga biasanya kan ditemukan
suara bising jantung dokter ya itu. Jadi yang kami temukan rata-rata seperti itu. Tidak jarang pasien kami ada yang usia 9 tahun yang asianotik dokter, kebetulan PDA. Keluhannya datang itu hanya dengan sakit perut aja gitu. Kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi kami obati tapi kok bising ususnya normal dan sebagainya. Akhirnya kami rujuk, ternyata memang PDA gitu. Kami rujuk kebetulan ke RSM Nur, usia 9 tahun waktu itu. Ya, jadi memang samar-samar, cuman memang tugas karena sebagai ujung tombak ya, maksudnya bayi baru lahir biasanya di puskesmas atau di bidan, jadi memang harus tahu screening yang cepat dan tepat biar segera dirujuk gitu. Iya. Baik dokter. Berarti sebenarnya kalau misalkan penyakit jantung bawaannya yang dialami si pasien itu biru lebih mudah terdeteksi ya dok ya. Yang jadi kendala memang kalau misalkan itu yang asianotik atau yang tidak terlihat biru ya dok ya. Baik. Terus dok tadi kan sudah sempat disinggung nih ya, bayi baru lahir itu kita lakukan deteksi dini. Deteksi dininya terkait saturasinya ya dok ya. Kalau pemeriksaan kehamilan nih dok, selama ibunya hamil ada nggak sih dok pemeriksaan khusus yang bisa membantu juga buat mengenali kemungkinan adanya PJB ini dok? Oke, baik. Kalau yang jadi beberapa kali saya merujuk, rata-rata pasien-pasien anak dengan PJB itu lahir. Kok kebetulan pasien kami itu dengan ibu hamil tidak risti ya dok ya, tidak resiko tinggi justru gitu. Cuman memang tetap kan kita harus men-screening. Jadi screening kan kembali lagi, screening adalah pemeriksaan pada orang yang sehat begitu kan. Jadi screening yang dilakukan itu pada ibu hamil tentu harus 6 kali minimal kunjungan ke fasilitas kesehatan. Itu untuk yang tidak risti. Tapi kalau untuk risti 8 kali minimal. Nah, jadi sesuai dengan indikasi tersebut, misalkan dengan USG mungkin dengan pemeriksaan jantung janinnya ya mungkin aritmia itu bisa dideteksi lebih awal. Tapi sampai saat ini saya belum pernah menemukan. Lalu kemudian yang kedua dinding jantung, tapi kan itu bukan kompetensi kami ya. Jadi kami hanya sebatas itu. Terus kemudian misalkan tidak terkompensasi, jadi ada gejala juga nih di ibunya, misalkan ibunya juga ikut sesak, maka saya juga harus curiga takutnya ada kelainan juga pada janinnya. Jadi kami juga pemeriksaan juga holistik, tidak hanya pada bayi yang baru lahir, tapi juga ibu saat hamil juga. Jadi pemeriksaan seperti USG, Leopoldnya juga, pemeriksaan perut kalau Mams Enda tahu mungkin pemeriksaannya sering dipegang-pegang seperti itu. Iya, ngapain kok dipegang-pegang gitu kan, intinya ingin tahu resikonya begitu ya itu. Lalu kemudian ya USG lab juga sih dok. Jadi pemeriksaan screening kami sebatas itu. Jadi memang di puskesmas ini untuk screening sudah dilakukan ya dok ya, baik pada ibunya maupun kepada bayinya ya dok. Nah selama menjalani tugas nih dok di puskesmas, sebenarnya kendala apa sih dok yang paling sering dokter hadapi terkait screening dan deteksi atau deteksi dini penyakit jantung bawaan ini? Baik, kalau kendala seperti yang dijelaskan oleh Dokter Haila, ketakutan begitu. Apalagi kalau penyakit jantung itu kan dari stigmanya masyarakat ya. Misalkan dirujuk gak cuman jantung sih dok, pasien-pasien semua yang saya rujuk ke rumah sakit pasti ketakutannya adalah dioperasi nih gitu. Apalagi kalau misalkan saya jelaskan bahwa ada kecurigaan ke penyakit jantung, pasti mikirnya dibelah dadanya gitu. Jadi pasien saya yang sebelumnya itu seperti itu. Jadi saya jelaskan bahwa tindakan itu tidak selalu operasi besar seperti belah dada seperti itu. Jadi yang pertama mungkin diobservasi dulu, yang kedua mungkin dengan obat-obatan, yang ketiga mungkin tindakan kateterisasi begitu betul ya dok ya. Jadi kateterisasi itu pun tidak dibelah dadanya. Jadi saya jelaskan seperti itu, hanya seperti mungkin diinfus betul ya dok ya. Jadi hanya minimal invasif begitu. Itu. Lalu yang kedua, kadang ada yang pasien bertanya seperti yang pasien saya yang usia 9 tahun, kok baru sekarang? Harusnya kan kalau penyakit jantung bawaan kan terlihat dari awal gitu ya. Jadi saya jelaskan itu bergantung dari berat tidaknya penyakit jantung tersebut. Besar tidaknya kalau saya jelaskan lebih mudah, besar tidaknya lobangnya begitu. Lalu kemudian ada pasien anak juga saya pernah merujuk usia 1 bulan dengan ASD dokter. Itu keluhannya tidak menyusu. Jadi ibunya lebih jadi si ibunya itu lebih menyalahkan diri sendiri, mungkin payudara saya jelek ya dok itu. Tapi saya gali ternyata terengah-engah begitu dokter, terengah-engah ketika menyusu. Jadi saya gali di situ terengah-engah, keringetan sebiji-biji jagung, terus
nyusunya cuman bentar-bentar terus Putus-putus udah. gitu ya. Iya dokter. Jadi saya jelaskan ya untuk observasi lebih lanjut karena kan seperti ini bahwa tidak usah takut seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kesulitannya itu seperti lebih ke stigma masyarakat tentang ketakutannya sendiri karena mungkin dari medsos sudah overwhelmed duluan ya, wah takut nih gitu. Jadi kita jelaskan lebih di sama persepsinya gitu. Memang di era medsos ini kayaknya orang tua makin itu ya, makin nyari info dulu, belum tahu benernya gimana. Betul. Dan kadang lebih percaya sama medsos ketimbang sama tenaga kesehatan. Jadi memang puskesmas ini perannya sangat signifikan ya dok ya di deteksi dini penyakit jantung ini. Baik, saya kembali lagi nih dok ke dokter Haila. Mau bertanya nih dok, kan tadi dari puskesmas sudah dilakukan deteksi dini ya dok, screening. Nah sebenarnya kapan sih dok pasien itu harus dirujuk ke rumah sakit untuk dapat tata laksana lanjutan? Iya, baik. Jadi memang seperti yang disampaikan dokter Sarah tadi, karena memang puskesmas ini merupakan tombak utama, lini pertama untuk screening awal. Jadi mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dilakukan ketika sudah curiga ada suatu PJB, maka segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih memadai seperti itu. Sehingga kita untuk screeningnya harus cepat juga gitu. Mulai dari bayi lahir, kita gali dari orang tua juga apakah dia pernah riwayat infeksi, contohnya tokso yang paling banyak dok ya, toksoplasma, kemudian rubella itu juga sering dok, jadi menyebabkan PJB ini banyak juga. Kemudian juga obat-obat yang sering digunakan, jangan lupa juga kosmetik dokter. Nah biasanya juga ibu-ibu hamil tuh biasanya dari opsinya sudah disarankan jangan terlalu banyak menggunakan kosmetik karena juga itu berbahaya seperti itu dokter. Selain itu juga radiasi juga sangat mempengaruhi selama kehamilan, sehingga ketika sudah ditemukan atau dicurigai suatu kondisi PJB segera untuk dirujuk dokter. Jangan sampai nanti sudah jelek, sudah perburukan pasiennya, bayinya langsung mau dirujuk kayak gitu. Jadi memang harus sesegini mungkin untuk dirujuk untuk mendapatkan tata laksana dan juga dievaluasi kembali di rumah sakit seperti itu dokter. Jadi memang segera setelah dicurigai ya dok ya langsung saja dirujuk ke rumah sakit. Baik dokter. Nah ketika sudah sampai di rumah sakit nih dok, biasanya pemeriksaan apa aja ya dok yang dilakukan supaya kita bisa memastikan diagnosisnya apakah ini benar penyakit jantung bawaan dan jenisnya yang mana, itu biasanya apa saja dok yang dilakukan? Baik. Jadi memang setelah dilakukan screening semua, dilakukan ronsen sudah selesai, maka kita gold standardnya kita menggunakan ekokardiografi dokter, eko atau USG jantung. Nah di situ kita bisa melihat semuanya, mulai dari ruang jantungnya bagaimana, sekat jantungnya bagaimana, kemudian katup jantungnya bagaimana, dan juga pembuluh darah besarnya dokter, termasuk aorta dan juga pulmoner. Itu kita bisa lakukan ekokardiografi. Nah ekokardiografi ini bisa untuk semua usia, jadi nggak harus yang bayi pun kita sudah bisa melakukan, tidak perlu menunggu usia dewasa atau bagaimana. Jadi sedini mungkin kita bisa lakukan untuk screening untuk menggunakan USG jantung seperti itu atau ekokardiografi seperti itu. Baik, jadi dengan USG jantung ya dok ya untuk melihat bentuk jantungnya ya dok. Betul. Oke dok. Nah ini dok, mungkin ini pertanyaan banyak masyarakat juga ya dok ya. Sebenarnya apakah semua penyakit jantung bawaan itu harus dioperasi dok? Nah ya benar. Jadi memang stigmanya masyarakat seperti itu sama seperti yang saya bilang. Pasien-pasien saya itu ke poli gitu ya. Jadi sudah saya jelaskan, mereka memang ketakutannya dioperasi atau bedah jantung. Nah itu maka sebagai kardiologis kita harus edukasi memang bahwa tidak semua PJB itu akan dioperasi. Jadi tata laksana awalnya kita dengan pengobatan, kemudian kita dengan ekokardiografi, dilihat dulu apakah bentuknya bagaimana, ukurannya bagaimana. Nah setelah dilakukan kita akan direncanakan untuk RHC atau right heart catheterization untuk menilai dulu tekanan-tekanan di ruang jantungnya. Nah dan juga bisa melihat lebih jelas di situ dokter ukuran pasnya, apakah pasien ini bisa ditutup dengan non operasi ataupun dengan operasi. Nah sebagian besar seiring berjalannya waktu itu semakin canggih dokter. Jadi nggak semua pasien-pasien dengan bedah jantung. Nah jadi bisa dengan menggunakan kateterisasi saja, itu baik dengan ADO ataupun dengan
penutupan. Itu sama seperti pasien-pasien yang lain, kita pemesanan infus bisa dengan di paha ataupun juga dilihat untuk menggunakan penutupan dari VSD ataupun PDA, kecuali pasien-pasien dengan setelah di RHC didapatkan adanya suatu pH atau pulmoner hipertensi ataupun kondisi terlambat atau ukuran yang terlalu besar, maka itu baru dilakukan pembedahan. Jadi tidak semua untuk dilakukan pembedahan, karena semakin canggih sekarang, nggak semua dikit-dikit dibedah, itu enggak kayak gitu. Jadi nggak semua nih, nggak semua penyakit jantung bawaan itu perlu dioperasi. Ada tata laksana lainnya juga, tapi ya balik lagi ya dok ya, bergantung dengan kondisi pasien. Kalau memang harus dibuka ya memang itu jalan satu-satunya dok. Nah, saya juga mau tanya nih dok, terkait peluang hidup pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan. Itu biasanya gimana sih dok, peluang hidup dan kualitas hidupnya? Baik, jadi memang sepengalaman saya selama di sini memang banyak orang tua yang masih denial dokter. Jadi setelah kita edukasi dokter, ibu dengan PCP, nah udah dokter ini masih denial, sehingga memang peran dari orang tua itu penting. Jadi sedini mungkin dilakukan tata laksana atau koreksi, kalau kita bilang koreksi PCP itu akan semakin meningkatkan kualitas hidupnya dokter. Jadi ketika pasien itu masih stabil, ruang jantungnya masih bagus, tekanan-tekanannya semuanya masih bagus, maka tidak untuk kemungkinan pasien itu akan memiliki kualitas hidup yang baik. Kecuali pasien sudah terlambat, nah itu susah untuk dilakukan dokter. Jadi memang peran orang tua sangat penting di sini gitu dokter. Jadi memang keluarga ini sangat mendukung ya dok ya terkait pengobatan pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan. Baik. Nah, selanjutnya nih dok, saya mau kembali lagi ke dokter Sarah dok, mau bertanya. Nah, menurut dokter nih dok, sebagai dokter di FKTP ya dok ya, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, sebenarnya seberapa penting sih dok kolaborasi antara puskesmas dan rumah sakit dalam melayani pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk kolaborasi, karena memang istilahnya puskesmas itu adalah ujung tombaknya promotif dan preventif ya, preventif pencegahan. Jadi sangat dibutuhkan usaha kami semua dokter bidan dan perawat untuk melakukan screening. Jadi screening yang baik seperti bayi baru lahir, dicek saturasinya, tidak cuman di tangan tapi juga di kaki. Seperti itu. Lalu juga anamnesis lengkap, jadi mungkin infeksi ibu selama hamil begitu ya dokter ya, terus resiko tinggi atau tidak, atau mungkin riwayat penyakit keluarga seperti itu. Jadi memang dibutuhkan sekali untuk itu, sehingga ketika sudah ditemukan oh ini memang harus dirujuk nih, indikasi medis untuk merujuk. Jadi juga kita juga harus tepat juga rujuknya kemana. Kalau memang bayi baru lahir memang ke pediatri dulu begitu ya dokter ya, nanti rujukan internal dengan spesialis jantung. Jadi itu yang kami usahakan. Lalu kemudian yang ketiga, promotif. Jadi promotif edukasi, karena nggak jarang, karena saya mungkin edukasinya mungkin kurang dimengerti gitu ya, dapat telepon nih dari asuransi, pihak asuransi, dokter mohon izin pasien atas nama ini rujukan tidak terpakai gitu. Oh ternyata tidak berangkat. Jadi kami edukasi lagi. Jadi memang edukasi pertama itu karena memang stigmanya takut, jadi saya langsung tembak aja, ibu jangan takut gitu. Karena awalnya meskipun pasien bilang iya ternyata mencari sumber lain gitu, dari medsos, dari katanya orang. Jadi kita langsung tembak aja, ibu jangan takut, percaya sama prosedur, percaya sama dokternya, ini yang terbaik untuk anak ibu. Jadi apa ya istilahnya, empatinya, dukungan emosional, juga komunikasi efektif. Jadi benar-benar diperjelas sampai pasien betul-betul mengerti begitu. Jadi itu kolaborasi yang nanti kemudian ketika dirujuk, maka selanjutnya adalah ranah spesialis untuk melakukan observasi gitu. Jadi kadang pasien tuh sudah takut duluan, nggak diobati di sini aja ya dok gitu. Jadi kami jelaskan lagi bahwa ini adalah kolaborasi. Jadi kami mendeteksi, dirujuk, ditanganinya di rumah sakit ibu begitu. Kurang lebih begitu dokter. Ya, saya tertarik terkait alur rujukan tadi nih dok. Kadang kan masyarakat juga menangkapnya ketika kita jelaskan ya bu, ini ada kemungkinan ada kelainan jantung. Kadang ada orang tua juga dok yang maksa minta dirujuknya ke dokter jantung. Padahal sebenarnya kan kalau dari alur itu masih anak, masih ke dokter anak dulu. Nanti dari dokter anak baru mengkonsulkan ke dokter jantung. Iya, jadi memang ada alurnya ya dok ya, dan itu harus tepat juga. Betul. Nah,
Lalu dok, misalkan nih ketika pasien sudah dirujuk ke rumah sakit dan dikembalikan lagi ke puskesmas, artinya dari rumah sakit sudah selesai penanganannya, sebenarnya di puskesmas tuh biasanya dilakukan apa dok untuk kasus-kasus PJB ini? Oke, istilahnya kalau istilah asuransi ya, pasien rujuk balik begitu. Oke, jadi kalau untuk pasien rujuk balik tetap kita lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang tidak ada bedanya dengan pemeriksaan pasien lainnya. Jadi meskipun itu memang rujukan sebelumnya, tetap kita gali, kita catat. Oh, ibu kemarin diagnosisnya apa? Mungkin kita tanya resume medis rawat inapnya, atau mungkin catatan atau pengantar dari dokter spesialisnya. Jadi kita baca betul, istilahnya hitam di atas putih. Kadang ada pasien ini sembuh dok gitu. Masa bu? Iya dok, ternyata kemarin tidak jantung gitu ya. Terus kami gali karena kebetulan pihak asuransi juga ada aplikasi untuk membuka riwayat sebelumnya. Ibu ini kayaknya ibu harus kontrol bu, benar bu, ini benar gak usah kontrol gitu. Akhirnya saya harus menggali resume medis dibuka, ternyata memang tulisannya harus kontrol 2 bulan lagi. Jadi memang kita edukasinya bergantung dengan keputusan dokter spesialis. Jadi misalkan disuruh kontrol, kami edukasi kontrol. Misalkan tidak dinyatakan sembuh betul dengan bukti resume medisnya mungkin ya, maka kami edukasi mengenai tanda-tanda gawat. Misalkan yang seperti tadi biru, mudah lelah kalau pada bayi berarti kan menyusu aktivitasnya. Kalau usia lebih tua mungkin aktivitasnya gampang capek begitu, biru atau tidak, dengan saturasi juga sama pemeriksaan lain, mungkin takutnya ada bising jantung juga kayak gitu. Iya. Jadi memang setelah dirujuk balik tetap dicek lagi ya dok ya, takutnya memang masih diminta balik lagi ya. Betul. Dokter Haila, sebenarnya kapan sih dok pasien-pasien dari rumah sakit itu dirujuk balik ke puskesmas dok? Apakah memang setelah semua selesai atau tadi seperti dokter Sarah sampaikan memang akan kontrol lagi ke rumah sakit tapi sementara dikembalikan dulu pemantauannya di puskesmas? Iya, jadi memang benar. Jadi setelah pasien-pasien dengan PJB misalnya setelah rujuk ya, kemudian dilakukan penutupan dan itu kan harus tetap rutin berobat ya. Jadi dan selain rutin berobat kita memang harus evaluasi ekokardiografi berkala dokter. Biasanya 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun pasca dilakukan penutupan dokter. Jadi memang setelah dilakukan penutupan pembatannya harus rutin. Nah, selama itu bisa dikembalikan ke puskesmas selama pasien kondisi stabil, tidak ada kegawatan dan sebagainya. Nah, setelah dilakukan rujuk balik ke puskesmas, jika memang ada riwayat atau edukasi untuk di screening dievaluasi kembali untuk eko dapat dirujuk kembali untuk evaluasi dokter. Jadi untuk selama pengobatannya ini selama di puskesmas masih dapat dilakukan, pengobatannya masih ada, obat-obatannya masih lengkap, kita bisa rujuk balik ke sana dokter, ke puskesmas gitu. Baik, jadi memang untuk penanganan penyakit jantung ini bertahap ya dok ya, tidak dan langsung kolaborasi juga selesai dokter. Iya, bertahap kolaborasi dari puskesmas, rumah sakit, dan rumah sakit pun bisa kolaborasi juga ya dok ya ke rumah sakit yang lebih lengkap lagi terkait fasilitas yang kesehatan. Jadi memang pelayanan untuk penyakit jantung bawaan ini sifatnya berkelanjutan dan berkesinambungan ya dok ya, nggak bisa selesai langsung nih. Mungkin ini yang perlu diketahui oleh para orang tua ya dengan penyakit jantung bawaan. Jadi memang demikian prosesnya memang cukup lama dan memang butuh dukungan dari segala aspek ya, terutama keluarga. Nah mungkin nih Dokter Sarah ada pesan nggak dok atau saran ke masyarakat umum nih dok terkait mereka yang punya anak atau keluarga dengan penyakit jantung bawaan dok? Oke, saran saya tetap satu, kita harus mendapatkan informasi dari yang memang punya kompetensinya. Memang kita nggak memungkiri ya dok ya, semua informasi itu kita dapat di media sosial, cuman tetap pertama kita harus tahu siapa yang berbicara. Jadi kalau misalkan ingin menambah informasi, maka kita harus tahu siapa yang berbicara. Misalkan dalam hal ini penyakit jantung bawaan, maka kita harus melihat yang berbicara adalah dokter atau tidak, begitu, nakes atau tidak. Itu pertama. Kedua, tidak usah terlalu takut karena pasti kami sesuai dengan kompetensi kami, dokter spesialis juga, bahwa yang kami lakukan atau kami berikan tindakan itu sesuai indikasi medis, tidak untuk menakut-nakuti begitu atau tidak untuk membuat lebih buruk keadaannya. Pasti kita mikirnya juga bagaimana kita ingin diperlakukan begitu. Jadi pesannya seperti itu. Jadi tidak usah terlalu takut dan tidak terlalu mudah mengambil informasi dari sumber yang memang bukan kompetensinya, seperti itu. Terima
kasih Dokter Sarah. Jadi memang yang penting adalah kita harus tahu ya Dok ya, informasi itu kita terima dari mana. Betul. Harus dipastikan keakuratannya juga ya Dok ya. Kalau dari Dokter Haila nih Dok, ada pesan nggak Dok buat para orang tua supaya tidak takut atau khawatir Dok terkait proses rujukan anaknya mungkin yang dengan penyakit jantung bawaan? Iya, baik. Untuk orang tua pasien yang mengalami anak dengan PJB, sekali lagi PJB ini bukan akhir dari segalanya dokter. Bukan, anak saya PJB wes gak bisa, kualitas hidupnya akan pasti turun, itu tidak. Jadi mohon nanti untuk pada orang tua jangan terlalu denial ya dokter ya. Jadi ikuti prosedur kami, ikuti apa yang kami anjurkan, mulai dari tata laksana hingga mungkin ada koreksi dari PJB, itu akan lebih semakin dini akan dilakukan, maka akan semakin bagus untuk anaknya, terutama kualitas hidupnya pasien seperti itu. Jadi untuk keluarga, orang tua mohon supportnya yang penuh untuk anak, dan juga jangan sampai nanti anaknya akan berlarut seperti itu, akan terlambat untuk ditangani dan sebagainya, apalagi faktornya itu karena keluarga. Nah itu yang lebih sangat disesali ya dokter ya. Jadi memang keluarga ini sangat penting, mulai dari awal hingga akhir dukungannya yang cukup untuk anak seperti itu dokter. Jadi jangan, nggak boleh takut, dan PJB ini bukan hal-hal yang langka dokter. Di sini di Indonesia ini sudah banyak kasusnya, dan untuk yang menangani juga sangat profesional. Jadi bukan hal-hal yang harus ditakuti, bukan hal-hal yang akhir dari segala itu, tidak. Jadi pasien ini PJB dapat ditangani dan ditangani dengan baik, dan sejeni mungkin dia akan baik juga untuk anaknya seperti itu dokter. Jadi memang pesan buat orang tua ini sangat penting ya dok ya, apalagi dengan layanan kesehatan kita yang sudah semakin maju, modern, pasti tata laksananya tidak seperti zaman dulu ya dok, yang hanya dibedah jantungnya, dibuka, banyak opsi-opsi pilihan lain, dan itu harus didapatkan informasinya dari tenaga kesehatan ya dok ya, bukan dari media sosial ya, karena bagi masyarakat awam mungkin untuk menentukan info ini akurat atau tidak itu agak sulit ya dok di zaman saat ini. Betul, jadi orang tua harus benar bisa pintar-pintar memilih informasi dokter kayak gitu, dari siapa sumbernya, tidak asal dari TikTok dan sebagainya. Itu kan susah gitu, dari susah lain kayak gitu. Ya, jadi baik, terima kasih ya dokter-dokter untuk waktunya dok ya. Jadi tretan RSMN seperti yang dikutip oleh Dokter Haila tadi ya, penyakit jantung bawaan ini bukanlah akhir dari segalanya. Dengan deteksi dini yang tepat, rujukan yang tepat, serta pengobatan yang optimal, anak dengan penyakit jantung bawaan pun bisa tumbuh dan beraktivitas dengan baik. Jadi jangan lupa untuk ke puskesmas ya dok ya, untuk melakukan screening sejak dini supaya bisa mendapat tata laksana segera. Saya Dr. Yuli Maulidia Sufiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.